Halo teman-teman pintar menjahit, masih bersama aku Ade Ekspresi dengan tema hari ini membuat baju kemeja. Bagaimana cara membuat baju kemeja dengan praktis? Nah, kalau sudah mempunyai bahannya dan mempunyai baju kemeja yang sudah ada, ini kita ciplak aja. Dan ini adalah baju yang mana yang paling enak dipakai. Bajunya ini dilipat menjadi 4 bagian ya kawan-kawan. Nah, untuk di bagian kancing ya, ini aku tidak melebihkannya karena ini adalah motif di tengah. Setelah seperti ini sudah dapat di kapur di bagian samping dan harus dilebihkan itu adalah 1 cm ke samping. Ya, seperti ini ya, 1 cm ke samping. Untuk apa? Karena ini adalah untuk kampuhnya. Sekarang kita akan pergi ke atas. Bagian atas ini adalah kalau untuk kemeja laki-laki itu bagian atasnya itu ada terpotong di bagian bahu, dan ini dilipat seperti ini, ditekuk seperti ini, dan bisa juga dikapur, lalu dikapur dan digaris lurus. Diikutin seperti ini ya kawan-kawan. Lalu lebihnya itu ke atas adalah 1 cm seperti biasa untuk kampuh. Lalu kita sekarang pergi ke bagian leher. Bagian leher ini ditarik ketat dari bawah sampai ke atas, lalu digaris seperti ini. Dan untuk leher bagian sampingnya itu adalah turunnya di sini dan harus ditekan dan diikutin di bagian ini. Jangan lupa juga gesernya ke atas 1 cm. Kalau sudah ketemu kapurnya dari leher samping dengan leher bawah, sudah dapatlah ditemukan jodohnya. Jadi untuk leher kemeja itu yang bagian depan itu pendek ya kawan-kawan, dan untuk leher belakang itu dipanjangkan. Oke, next ya. Sekarang kita berjalan-jalan lagi di bagian bahu. Nah, ini adalah garis putusnya bahu dan lalu disambungkan ke bawah bagian lengan. Seperti biasa cara pembuatannya, agak ditekan dikit dan lalu ini adalah digaris. Nah, ketemu deh. Ternyata sudah saya garis duluan ya kawan-kawan. Kalau sudah ketemu lengan atas dengan lengan bawahnya, dapat juga lah kita jodohkan mereka. Tapi dengan depan itu tidak lurus ya kawan-kawan, akan tetapi dia itu agak masuk sedikit ke dalam. Ya, seperti inilah perjodohan mereka. Nah, jangan lupa ya kalau untuk seperti ini digeser 1 cm agar untuk kampuhnya. Seperti ini ya penampakannya. Lalu kita akan pergi menuju bagian bawah. Bagaimana bagian bawah? Ya, bagian bawah itu harus melengkung di bagian pertengahan. Kenapa? Karena agar supaya bajunya itu tidak naik ke depan. Jadi dia lurus bagian depannya. Dan diturunkan sedikit seperti biasa itu 1 cm ya. Agak sedikit kita panjangkan ini untuk kampuhnya, dan di samping ini naiknya tidak usah pakai 1 cm. Karena kalau untuk laki-laki itu agar supaya dia itu nanti untuk menunduk dia tidak nampak belakangnya. Sudah bisa diovalkan. Nah, seperti inilah penampakan ovalnya. Kalau sudah begitu, marilah kita gunting. Gunting menurut sesuai dengan ovalnya, dan guntinglah sesuai dengan yang sudah dikampuh. Nextnya sudah digunting. Seperti inilah penampakan bajunya. Oke, next. Nah, ini adalah baju bagian depan yang sudah digunting tadi. Diambil 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nanti kita susah nanti mengguntingnya dan terlalu bingung. Untuk di episode awal tadi, season awal tadi ya, itu pertengahannya adalah di garis putih. Nah, lalu di garis putih ini bisalah
ditekuk atau dilipat begini untuk disamakan dengan yang bagian bawah. Seperti inilah penampakannya. Nah, di bagian ini bukan berarti ini adalah kancing ya kawan-kawan, tapi ini bagian pertengahan. Kalau untuk kancingnya nanti akan dikeluarkan 1,5 senti saja. Nah, setelah itu diciplak. Lah, kita tinggal ciplak aja ya, nggak usah repot-repot deh, karena kalau kita mau menjahit ini nggak usah terlalu dipikirin dan dipusingin untuk ribet-ribetnya. Jadi ini adalah pengguntingan yang paling simpel. Nextnya ini sudah diciplak ya dengan 1 lembar aja, lalu ditimpa dengan bagian baju yang sudah jadi yang akan diciplak. Nah, ini kan yang untuk bagian depan. Bagian atasnya ini itu lebihnya 3 cm. Jadi di bagian ini lebihnya itu ke atas adalah 3 cm. Jadi 3 cm itu diluruskan aja. Nah, setelah bagian 3 cm ke atas lalu ditekuk. Dan ini dia 3 cm-nya. Dan ini juga 3 cm, berarti harus digeser lagi. Geser. Lurus ya kawan-kawan. Nah, inilah 3 cm. Dan membuat bayangan cermin itu seperti ini, lalu digunting. Untuk awal mulai yang digunting itu adalah bayangan cerminnya. Nih ya. Nah, dari kampuh ke atas adalah 3 cm. Nah, untuk lehernya sekarang kita berjalan menuju leher. Lehernya ini dinaikkan ya dengan 3 cm juga. Ikutin aja dengan mistar ya, dengan penggaris ini ya, sudah bisa diikutin. Lalu turunnya 1,5 cm. Ini lurus aja ya, lurus, dan tidak boleh terlalu melengkung kali kalau untuk leher, karena laki-laki itu harus siap gerak dan tegak gerak, apalagi kalau sudah berumah tangga. Kalau sudah dipanggil sama istrinya harus siap gerak. Sudah bisa digunting ya. Oke, sekali lagi, dan ini lurus ya, lurus aja mengikuti alur si mistar, tapi dari sini kelihatan ya, dari sini ya. Nah, sudah bisa digunting. Nah, sudah sampai di sini. Sebelum dibuka bagian bahu, kan sudah nampak ya, ditoreh tadi, kelihatan untuk garis tekukannya, lalu di garis lurus. Nah, di garis lurus ya, nih. Dan bayangan cermin ke atasnya itu adalah 3 cm ditambah 1 cm adalah 4 cm. Ini salah ya, yang ini diikutin. Dan 4 cm.
lalu di garis. Sudah mempunyai bayangan cermin ya awal mulanya, lalu dipanjangkan bagian atas. Maksudnya guntingnya itu bagian atas tuh dipanjangin dan diguntinglah yang sudah digaris. Nah, awal mula nih tadi sudah punya bayangan cermin ya. Seperti inilah penampakan bagian leher belakang. Jadi nanti ya ini disatuin begini. Nah, ini harus sama dan ini juga lehernya harus sama. Apabila tidak sama, bisalah dikasih sama, dijodohkan. Ntar nanti kalau satu mau satu nggak mau, bingung nanti kalau dia tidak berjodoh. Susah nanti kalau udah bergabung, nanti bajunya nggak kelihatan judulnya kemeja. Nih ya, kelihatan ya. Nah, bagian ini bagian lengannya nih ya, nih sudah ditutup. Sekarang kita pergi ke bagian lengan. Sudah bisa bajunya diangkat, dicopotin. Untuk pola depan ini masuk, kelihatannya nih bagian luar dan bagian dalam. Nah, kalau untuk pola belakang harus berlebih 1,5 cm jaraknya, berarti dia di sini letaknya 1,5 cm. Jadi bagian belakang itu keluar dan bagian dalam itu masuk. Jangan tidak masuk, nanti bajunya nggak enak pakai. Nah, itulah mengapa baju laki-laki itu ada yang enak pakai dan tidak enak pakai, karena bagian lengannya tidak dimasukkan. Bagian depan dan bagian belakang itu tidak dikeluarkan. Sudah nampak ya. Lalu digunting. Oh iya, ada yang bertanya nih, kenapa tidak pakai kampuh? Tidak, karena dari awal mula di sini sudah memakai kampuh. Jadi tidak usah berkampuh lagi dan diikutin saja. Biar supaya jangan nyasar ya. Nah, inilah hasil guntingan kita tadi dan sudah bisa dicopot di bagian depan yang ditekuk. Nah, untuk kancingnya itu lidahnya 1,5 cm. Nah, bajunya itu berbentuk seperti ini ya, dengan tengahnya ini yang bermotif bertemu dengan bermotif juga. Jadi nanti hasilnya itu ketemu seperti ini. Oke, nextnya kita akan pergi menggunting lengan. Nah, untuk sisa kainnya kan seperti ini ya. Tadi yang sebagian sana ini adalah bagian depannya, yang ini adalah bagian belakangnya. Kalau di Pintar Menjahit itu untuk pengambilan lengan itu kainnya untuk 1 lembar dulu ditekuk 2. Jadi dia ini rata bagian bawahnya, tidak mereng-mereng dan tidak miring-miring ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di Pintar Menjahit itu lebih suka pengambilan tangan, bagian tangan itu 1 lembar.
dan ditekuk bagian pertengahannya begini. Dan ini adalah tengahnya. Karena ini motifnya itu motif tidak beraturan, jadi suka-suka kita untuk mengguntingnya bagaimana ya. Nggak usah mengikuti motif sih, karena ini bidang kainnya ini pas-pasan aja untuk satu baju. Nah, ini adalah baju ciplakannya yang akan kita ciplak. Nah, ini adalah lipatan ya. Ini lipatan. Dan ini adalah bagian lipatan. Jadi lipatan baju ketemu dengan lipatan kain. Nah, ini adalah lipatan dan ini adalah lipatan. Jadi ketemukan seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian lipatannya. Bagian lipatan baju. Nih. Dan ini adalah bagian bahunya. Ini adalah lipatannya. Lipatan dijodohkan dengan lipatan. Seperti biasanya kita menjodoh-jodohkan ya. Jadi kalau sudah ada pasangannya, sudah bisa dia dijodohkan. Jadi kalau belum ketemu jodoh berarti namanya dia jomblo. Oke, next. Nah, seperti ini lipatan kain dengan lipatan baju bertemu. Untuk kambuh ke bawah itu adalah 2 cm dan untuk lipatan ke bawahnya itu ada 1 cm, berarti 3 cm. Seperti biasa dilurus. Karena di bagian lengannya ini dia minta dibesarin sedikit, jadi akan kita besarin, dan bagian lengannya ini tetap digeser 1 cm. Maaf ya tadi nggak kelihatan rupanya. Nah, untuk di bagian tinggi puncak dan untuk tinggi puncak lengannya ya di bagian ini dan di bagian lengan bawah ketiaknya bagian sini. Tidak lupa juga untuk kampuhnya 1 cm. Sudah bisa diikutin di bagian lengannya begini. Kalau sudah bisa membentuk bisa juga dibentuk, kalau enggak ya ikutin aja bagian garis-garis di baju. Nah, sudah begini ya kawan-kawan. Lalu digunting. Mana guntingnya? Ini dia. Oke. Nah, tidak lupa juga untuk bagian bawahnya ini adalah bayangan cermin. Nah, seperti ini ya. Lalu ini juga 1 cm kampuhnya di bagian lengan. Bayangan cerminnya itu ya begini, bayangan cerminnya ditekuk ke dalam, karena nanti kalau ditekuk keluar nanti kita nggak kelihatan mana kampuhnya. Rata, ini bagian rata ya, lalu digunting. Nah, bagian lengannya ini tidak boleh runcing ya, tidak boleh runcing ke pucuknya. Dia harus oval dari sini, dari ujung ini sini 2 cm itu harus rata dulu. Ratain lalu turun ke bawah. Nextnya yang tangan sebelah sana kita kerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini, siap-siaplah dia akan digunting dan diciplak. Tinggal ciplak aja ya kawan-kawan. Nah, dapatlah diciplak seperti ini. Tinggal ciplak aja ya kawan-kawan.
Jadi kita tuh nggak perlu rumit-rumit. Kalau katanya mau menggunting baju kemeja kok susah Hamid, ya enggak deh. Kita tinggal ciplak aja kalau sudah ada ciplakannya. Nggak usah kita buat-buat lagi sih polanya. Kalau itu sih menurut Pintar Menjahit. Tapi kalau kalian mau ngikut, kalau nggak ngikut juga ya nggak masalah. Dan ini adalah dari Pintar Menjahit. Karena di sini Pintar Menjahit tidak menggunakan rumus-rumus yang rumit, hanya menggunakan rumus yang paling gampang biar supaya cepat dapat duit dari pelanggan. Nah, selesai deh. Tangannya sudah menjadi. Oke, nextnya sekarang akan pengambilan bagian lidah kancing. Oke, nextnya sekarang akan pengambilan di bagian lidah kancing. Nah, kancingnya tadi kan seperti ini dibuat karena punya motif di tengah. Lalu lidahnya itu 1,5 ke geser ya. Nah, ini adalah sisanya, sisa kain. Kalau di Pintar Menjahit sih gampang-gampang aja. 1,5 ya. Ini adalah 1,5 cm geser ke samping dan itu di double 2. Kalau untuk kancing itu double 2. 1,5 di double 2 menjadi 3 cm. 3 cm ditambah kampuh untuk di depan 1 cm berarti 4, untuk di belakang 1 cm berarti 5 cm. Jadi dia nanti ada double ya, 5 cm biar supaya nanti kita ini mau merobek ya. Jadi 5,5 cm aja dibuat dan 5,5 cm ya di bagian inilah digunting. Gampang aja sih, kalau aku tinggal merobek biar cepet. Nah, kalau sudah gini dia rata. Mari diukur kembali. Nah, 5,5. Bagian tengah 5,5 cm dan bagian ujung 5,5 cm. Ya, begitu sajalah cara meratakannya. Tidak usah digunting-gunting. Dan dapatlah disamakan bagian panjangnya. Oke, sudah. Kalau sudah sama rata panjangnya ya, dan diambil bagian kerah. Nah, kalau untuk kerah itu setelah jadi dulu bajunya, lalu kita gunting kerah. Oke, nextnya pada jahit kain. Yuk.